Nubuatan 5 krisis global. Jangan berusaha membatalkan nubuat. Peringatan terhadap 5 kondisi krisis global disampaikan oleh Isa Al-Masih, Yesus Kristus, kepada para pengikutnya sebelum penderitaannya. Isa bersabda, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan orang, karena banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan sudah tiba waktunya. Jangan ikuti mereka. Apabila kamu mendengar berita-berita tentang peperangan dan huru-hara, janganlah kamu terkejut, karena semua itu harus terjadi terlebih dahulu, tetapi bukan berarti bahwa kesudahannya segera tiba." Lalu Isa bersabda lagi, "Bangsa yang satu akan bangkit melawan bangsa lainnya, dan kerajaan yang satu melawan kerajaan lainnya. Selain itu, akan terjadi juga berbagai gempa bumi yang dahsyat, kelaparan di berbagai tempat, wabah penyakit, hal-hal yang menakutkan, dan tanda-tanda ajaib yang dahsyat di langit. Akan tetapi, sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan dimasukkan ke penjara. Kamu akan digiring ke hadapan raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Itulah kesempatan bagimu untuk memberi kesaksian." Kelima kondisi krisis global tersebut pasti terjadi, yaitu peperangan, bencana alam, kelaparan, wabah penyakit, dan penganiayaan. Semuanya akan berakhir pada kematian. Namun, bagi para pengikut Isa atau Yesus, justru dianggap sebagai penguji ketahanan iman sampai kesudahan zaman dan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Tetapi, masalah utamanya bukanlah kelima kondisi tersebut, melainkan penyesatan yang memanfaatkan situasi itu. Pemanfaatan situasi itu dilakukan oleh iblis ketika kondisi fisik dan jiwa manusia dalam keadaan kritis dan kesepian. Ikuti video tutorial menang atas pencobaan. Oleh sebab itu, para pengikut Isa atau Yesus harus menyadari masalah utama yang dihadapinya supaya tidak salah berjuang. Sebab kepada kita telah dituliskan demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan para penguasa, para pemegang wewenang, para penghulu dunia yang gelap ini, dan ruh-ruh jahat di alam ruh. Perjuangan kita itu hanya satu, tetap di dalam Injil dan berpegang kepada ajaran dan nasihat Injil, serta tidak membiarkan diri kita diombang-ambingkan lagi oleh berbagai angin atau aliran pengajaran yang walaupun mengatasnamakan kitab suci atau kebenaran atau memakai nama Isa atau Yesus, tetapi arah kepemimpinan mereka bertujuan agar menaati pemimpin-pemimpin palsu. Sebab kita tidak memiliki pemimpin lain selain daripada Mesias atau Kristus Al-Masih. Seperti telah dinyatakan, janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Mesias yang dimaksud adalah dia yang telah menderita dengan cara mati karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga sesuai kesaksian kitab suci. Senjata kita dalam peperangan rohani hanya Injil, ya, Injil yang di dalamnya kita hidup, baik ketika berkumpul dalam persekutuan maupun ketika pergi dalam kesatuan, sambil menaikkan doa dan permohonan yang tidak terputus dalam kuasa Roh Suci. Kepada kita telah dipesankan demikian, berdoalah setiap waktu dengan tuntunan hidayah Allah melalui berbagai doa dan permohonan. Dalam doamu itu berjaga-jagalah dengan segala daya upaya dan panjatkanlah permohonan untuk semua orang saleh.
Oleh sebab itu, perjuangan kita bukan mendoakan agar tidak terjadi peperangan, kelaparan, pandemik, penganiayaan, atau bencana alam, melainkan mendoakan agar setiap orang-orang saleh dan para pengajar umat tetap dalam kesalehan dan keberanian menyatakan Injil dalam kuasa Ruh Allah. Sebab perjuangan kita bukan membatalkan pernyataan Allah, melainkan supaya kita semua mampu hidup taat dalam berbagai kondisi yang menimpa dunia ini, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Telah tertulis demikian, pada masa itu kamu akan diserahkan untuk disiksa dan dihukum mati karena namaku. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Banyak orang akan goyah imannya karena apa yang terjadi, sehingga mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nabi-nabi palsu akan bermunculan dan banyak orang akan mereka sesatkan. Karena kejahatan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Tetapi orang yang tetap bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Selain itu, Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa. Kemudian barulah tiba kesudahannya. Cara agar dapat bertahan dalam Injil sampai kesudahannya adalah tinggal di dalam Injil walaupun sampai mati. Setidaknya ada 5 petunjuk dari kesetiaan sampai akhir. Yang pertama, tidak takut kematian. Yang kedua, tidak takut ditolak banyak orang. Yang ketiga, tidak takut meskipun banyak yang ikut ajaran sesat. Yang keempat, tidak takut ketika yang lain tawar kasihnya. Dan yang kelima, tetap dalam berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan Injil sampai kesudahannya. Jadi, apakah masih takut dengan kondisi krisis global yang sedang terjadi sekarang ini? Bayangkan jika kelima hal itu sekaligus terjadi. Karena itu, kita yang sudah ada di dalam Isa Al-Masih, mari terus berjaga-jaga, jaga diri, jaga kawanan, dan jaga pemberian yang Allah sudah karuniakan kepada kita dengan limpahnya. Sudah disabdakan demikian, karena pada waktu itu akan terjadi kesusahan besar yang belum pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai sekarang dan yang tidak akan pernah terjadi. Jika masa itu tidak dipersingkat, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Tetapi karena orang-orang pilihannya, maka masa itu akan dipersingkat. Sekali lagi, jangan takut akan segala krisis yang sedang dan akan melanda dunia. Sebab orang-orang pilihan Allah itu bukan dari dunia, melainkan sudah di dalam Al-Masih. Syafaat imam besar kita demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, melainkan supaya engkau memelihara mereka dari si jahat. Mereka bukan dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia ini. Lagi pula, imam besar kita itu bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Dalam segala hal, ia telah dihadapkan pada cobaan sama seperti kita, tetapi ia tidak berbuat dosa. Sekali lagi, si pencoba bisa saja menjadikan krisis global itu sebagai senjatanya untuk menyesatkan orang-orang saleh melalui ventilasi kekhawatiran. Tetapi walaupun tidak sedang dalam krisis, rumusan senjata pencobaan itu ada dalam keinginan di luar kehendak Allah. Keinginan tersebut dinyatakan dalam 3 bentuk berupa pintu otomatis yang apabila salah satunya terbuka, maka ketiga-tiganya pasti terbuka, yaitu keinginan tubuh atau keinginan daging, keinginan mata, dan kebanggaan hidup. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena semua hal duniawi yaitu keinginan tubuh, keinginan mata, dan kebanggaan hidup bukan dari Sang Bapa asalnya, melainkan dari dunia.